Kami dari kelompok 6, saat ini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan program, mengenai project, di mana di sini kami mengambil project tentang kasus peramalan listrik harian dengan menggunakan materi double smoothing pada MK mata kuliah Artificial Intelligence. Dan untuk materi double smoothing ini diberikan oleh dosen kita Ner Christopher Hamonangan Simanjuntak STME. Nah, saat ini teman-teman, pada program ini di sini untuk membuat project kasus peramalan listrik harian, di sini kita menggunakan Google Colab untuk menjalankan aplikasi program ini. Nah, yang pertama, pada kode ini itu terdapat sebuah kode import, dari mana pada import pandas ini kita akan mengimport pandas, di mana dengan kita menetapkan sebuah file yaitu PD. Dengan import ini bisa membuat penulisan kode kita lebih singkat, karena dengan menggunakan import PD ini sebagai singkatan dari pandas saat memanggil fungsi atau metode dalam pandas ini. Nah, berikut ini adalah import matplotlib. Nah, di mana pada import ini kita bisa mengimport modul plyplot dari matplotlib dan menetapkan alias pada ALT ini. Dengan kode ini kita bisa membuat kode lebih ringkas saat kita membuat grafik. Jadi di sini kita akan membuat grafik nanti sebagai hasilnya untuk menentukan nilai jumlah harian pada peramalan listrik ini. Nah, di sini pada kode ini merupakan data permintaan listrik, dari mana kode ini sebagai data contoh yang berisi peramalan listrik harian dalam satuan megawatt. Nah, ini merupakan nilai harian yang kita gunakan pada data permintaan listrik ini. Lalu di sini kita akan membuat data frame. Nah, di mana data ini dimasukkan ke dalam data frame dengan terdapat dua kolom, yaitu kolom pertama itu hari dan kolom kedua itu adalah permintaan harian. Dari mana pada tabel hari ini memiliki jumlah hari berdasarkan panjang datanya. Lalu pada kolom yang kedua sini itu berisi data permintaan listrik yang diberikan di awal. Lalu di sini pada kode ini merupakan smoothing, di mana sini kita menggunakan nilai pertama sebagai nilai awal smoothingnya. Nah, fungsi ini kita akan mengimplementasikan metode double exponential smoothing yang bertujuan supaya memperbaiki mengenai kelemahan pada metode single exponential smoothing. Nah, di mana kelemahan ini terjadi karena single exponential smoothing tidak dapat menangani data dengan pola trennya. Maka di sini kita akan menggunakan metode double exponential smoothing agar kita bisa menambahkan komponen mengenai tren untuk menangkap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi, di dalam fungsi double exponential smoothing ini kita mempunyai data alpha dan beta. Nah, di mana alpha dan beta ini adalah smoothing factor, yang dimana data ini akan menentukan seberapa cepat model dalam menyesuaikan diri dengan perubahan data, di mana alpha dan beta ini merupakan smoothing factor, di mana kode fungsi ini dia menentukan seberapa cepat model dalam menyesuaikan diri dengan perubahan data. Dan di mana alpha ini dia itu mengontrol seberapa cepat nilai smoothing level dalam mengikuti data aktualnya. Lalu untuk beta ini dia itu mengontrol seberapa cepat data tren dalam menyesuaikan diri dengan perubahan data tren lainnya. Lalu di sini ada variabel
forecast, di mana variabel ini sebagai nilai awal prediksi dengan data permintaan listrik pertama, yaitu data 0. Lalu sini ada trend, di mana komponen ini sebagai komponen trend. Dia ini merupakan mengenai selisih antara dua data pertama, yaitu data 1 dan data 0. Lalu di dalam for ini kita mempunyai loop untuk setiap datanya, yaitu memprediksi data baru yang dihitung dengan mempertimbangkan tren yang ada. Tren ini juga dapat diperbaharui berdasarkan prediksi sebelumnya dengan data terkini. Nah, di mana pada loop ini dia akan mengembalikan hasil penjumlahan antara prediksi terakhir dan tren yang merupakan prediksi permintaan listrik untuk periode berikutnya. Jadi tujuan kode ini, dia akan menghitung prediksi mengenai permintaan listrik pada periode berikutnya dengan mempertimbangkan mengenai pola tren dalam data historis dan juga menggunakan metode double exponential smoothing. Berikut untuk penjelasan selanjutnya mengenai nilai alfa, data prediksi dan output hasil prediksinya nanti akan dijelaskan oleh teman kita Muhammad Fatan Masloman. Baik, di sini saya akan melanjutkan program Nah, di sini ada nilai alfa sebagai faktor peluruhan dan beta sebagai faktor tren. Nah, nilai alfa di sini sama dengan 0.5 dan beta sama dengan 0.3. Nah, di sini nilai alfa sebagai faktor peluruhan yang mengatur seberapa besar seberapa besar data terpengaruh mempengaruhi smoothing level. Nah, sedangkan beta adalah faktor yang mengontrol tren, yaitu pergerakan data dari waktu ke waktu. Nah, kedua itu di bagian bawah ada prediksi menggunakan double eksponensial. Di sini dash underscore prediksi. Nah, di sini fungsi dari kode berikut itu untuk melakukan perhitungan prediksi berdasarkan data permintaan listrik dengan faktor peluruhan alfa dan beta. Hasilnya akan disimpan di bagian di dalam variabel ini, dash underscore prediksi. Nah, yang selanjutnya itu ada untuk menambahkan hasil prediksi ke dalam data frame. Nah, di f.log itu ini hasil prediksi ditambahkan ke baris terakhir data frame dengan kolom hari ditambahkan sebagai hari ke-11 karena data sebelumnya beraktif di hari ke-10. Nilai nilai prediksi prediksi ini disimpan sebagai data permintaan listrik pada hari tersebut. Nah, di bagian bawah itu ada untuk menyimpan kolom hari sebagai integer. Nah, data frame hari sama data frame hari dot titik as type integer. Nah, ini diubah, kolom hari diubah tipenya menjadi integer untuk memastikan tipe data yang benar dalam data frame. Nah, selanjutnya itu ada print data permintaan listrik dan prediksi. Nah, ini bagian ini digunakan untuk mencetak data frame beserta nilai prediksi yang baru ditambahkan. Dan yang terakhir ini ada bagian ini prediksi permintaan listrik. Di sini hasil prediksi permintaan listrik pada hari ke-11 ditampilkan dengan dua angka di belakang koma dan satuan. Di sini bagian MW atau megawatt. Nah, secara keseluruhan kode ini menambahkan hasil prediksi permintaan listrik ke dalam data frame dan menampilkan data frame tersebut berdasarkan
beserta hasil prediksi dari untuk hari selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Israel Jody Mamusung. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan programnya. Saya akan menjelaskan pada bagian program membuat diagram garis. Untuk kode yang pertama ada PLT figure. Fix size sama dengan 10,6. Digunakan untuk mengatur ukuran gambar plot. Kode yang kedua ada PLT plot def hari, def permintaan listrik. Label data aktual digunakan untuk memplot data aktual permintaan listrik sebagai garis. Yang ketiga ada PLT plot len permintaan underscore listrik ditambah 1. Des prediksi row label prediksi digunakan untuk menambahkan titik merah atau row untuk prediksi pada hari yang ke-11. Berikutnya ada PLT label hari digunakan untuk menetapkan label sumbu X pada level sumbu X sebagai hari. Berikutnya ada PLT Y label dalam kurung permintaan listrik dalam megawatt digunakan untuk menetapkan label sumbu Y sebagai permintaan listrik megawatt. Berikutnya ada PLT title data permintaan listrik dan prediksi digunakan untuk menetapkan judul plot. Selanjutnya ada PLT legend digunakan untuk menampilkan legenda untuk membedakan antara data aktual dan data prediksi. Dan yang terakhir ada PLT show yang digunakan untuk menampilkan plot ke layar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjalankan program ini. Hasilnya terdapat dua hasil. Pertama, data yang terdapat dalam tabel dan data yang berupa diagram garis. Data-data yang terdapat dalam tabel ini berasal dari array yang terdapat pada awal program. Nama arraynya permintaan underscore listrik. Untuk data yang pertama, yaitu data permintaan listrik yang pertama di 2200 megawatt, sehingga di diagram awalnya di titik ini, kemudian dia turun di 2150 watt, titiknya di sini. Yang ketiga ada di 2300 watt, titiknya di sini. Yang keempat ada di 2250 watt, sehingga turun. Yang kelima ada di 2400 watt, naik lagi ke sini. Kemudian yang keenam ada 2350 watt, turun, datanya mulai turun. Dan yang ketujuh ada di 2500 watt, sehingga datanya naik. Sehingga datanya naik. Data yang ke-8 ada di 2450 watt, turun.
data yang ke-9 naik lagi di 2550 watt. Data yang ke-10 dia naik lagi di 2600 watt. Titiknya ada di sini. Dan data yang ke-9 dia naik lagi di 2600 watt. Titiknya ada di sini. Dan data yang ke-9 naik lagi di 2550 watt. Dan kemudian data yang ke-10 ada di 2600 watt sehingga titiknya di sini. Untuk data yang ke-9 titiknya di sini. Titiknya di sini. Dan untuk data yang ke-10 ada di 2600 watt sehingga titiknya di sini. Dan yang terakhir untuk prediksi permintaan listrik untuk hari berikutnya yaitu hari ke-11 turun di 2378 sehingga titiknya di sini pada titik merah. Oke, sekianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai kode double eksponensial untuk menghitung data permintaan listrik harian pada hari yang ke-11. Atas perhatiannya saya dari kelompok 6 menyampaikan banyak terima kasih dan sampai jumpa.